Kita akan coba cari tahu kronologis kejadian ketika itu sebenarnya seperti apa. Nah, kebetulan saya sudah melihat ada sejumlah orang di sini. Kita akan coba menyapa dulu pemirsa. Halo, selamat sore Mas. Sore. Dengan Mas siapa? Mas Umam. Mas Umam. Iya. Mas Umam dan yang lainnya ini warga di sini? Iya, betul. Warga Wadas ya Mas Asli, ya? Iya, warga Wadas asli. Oke, Mas, kita ingin tahu ketika kejadian itu Mas ada di lokasi juga nggak? Iya, di lokasi. Saya pas di depan aparat polisi itu. Oh, di depan aparat polisi langsung? Iya, betul. Lokasinya di mana Mas? Di sini betul ya? Ya, di sini ya, betul sini. Ini ranting-ranting Iya, betul. untuk memblokade jalan Iya. waktu itu? Iya. Karena yang bisa dilakukan oleh warga ya cuma itu. Kita itu aksinya itu aksi damai, kita mujahadah, meminta pertolongan kepada Allah agar apa yang kita inginkan itu tercapai. Kita membaca sholawat di situ. Kita itu damai, kita duduk semua, ibu-ibu di depan, bapak-bapak itu di belakang itu. Nah itu kejadian ketika itu di mana Mas? Posisi Iya. pastinya? Posisinya Mas waktu itu? di sebelah sini ya. Ini kan pohon itu bekas kita blokade itu pakai pohon itu. Oke, di sini ya posisinya. Iya. Coba mungkin bisa digambarkan buat pemirsa. Posisinya TV. kan di sini. Di sini ada pohon-pohon lah. Oke, di sini ya? Iya. Oke. Yang ada sebagian orang warga kita itu duduk di pohon itu untuk mengantisipasi mereka itu masuk. Kemudian ibu-ibu itu di belakang pohon itu pas. Nah posisi Mas di depan Di sendiri? depan ya, depan. Nah kalau pribadi Mas sendiri ini ketika itu apa yang dialami Mas? Ya, dialami oleh warga ya itu. Mereka itu berusaha memprovokasi kita. Memprovokasi kita agar kita itu ricuh gitu loh. Yang saya lihat sendiri loh. Kita itu kan sudah diam ya, duduk diam sholawat kepada Nabi. Tapi mereka itu berusaha memprovokasi kita dengan cara mereka. Seperti apa itu? Ya cara mereka kan menarik, mendorong-dorong. Mas juga mengalami itu sendiri Iya, nggak? saya kan dibalik video yang sempat viral itu yang ditarik pakai gulunya lehernya itu ditarik pakai tangan itu saya itu. Padahal saya waktu itu kan cuma mau menenangin mbak-mbak yang sedang debat sama polisi itu. Saya mau melerai tapi malah saya yang ditarik. Saya kan nggak salah apa-apa ini. Salah satunya mulainya dari situ. Ibu-ibu menangis histeris karena itu. Nah ini kenapa sih Mas waktu itu jalan kok diblokade gitu? Ya, yang hanya bisa kita lakukan itu. Kita itu sudah beberapa kali menemui BBWS untuk audiensi, udah ke gubernur, juga sudah ke Kapolres Purworejo juga sudah, tapi nggak ada hasilnya. Akhirnya ya kita sudah bosan dengan sosialisasi dengan yang mereka tawarkan pada kita, sudah bosan, nggak ada hasilnya gitu. Artinya yang bisa kita lakukan yaitu aksi damai dengan mujahadah sholawat kepada Nabi itu. Nah kenapa kok menolak sosialisasi itu sih Mas? Ya itu sudah saya sebutkan dari tadi bahwasanya kita itu sudah perjuangan kita itu sudah dari sejak 2016 2017 sebelum kita itu didampingi oleh LBH Jogja. Kita itu sudah berjuang, kita sudah menyatakan tekad bahwasanya kita itu menolak untuk adanya penambangan kuari di Desa Wadas itu. Jadi kalau misalkan Wadas ini jadi di kuari, jadi ditambang, kita nggak punya mata pencaharian. Dan juga perlu diketahui bahwasannya di AMDAL itu sudah ada lokasi tambang kuari alternatif. Artinya apa? Kalau nggak jadi di sini, warga itu menolak, itu punya alternatif lain. Yang kita inginkan itu. Kenapa kok kita sudah menolak, tapi mereka nggak pindah saja ke alternatif itu? Oke, ini warga Wadas memang semuanya menolak atau gimana Mas? 85% menolak. 85% menolak? Iya. Jadi yang pro itu cuma 15%. Oke, nanti kita akan coba pemirsa temukan fakta berikutnya. Kita akan coba gali lebih dalam bersama dengan beberapa warga yang ada di sini. Terima kasih Mas. Rencana kegiatan penambangan batu andesit sebagai material untuk proyek pembangunan bendungan benar yang merupakan proyek strategis nasional dan sudah ditetapkan melalui Perpres nomor 56 tahun 2018 menuai beragam reaksi dari masyarakat. Ada yang menolak, tapi ada juga yang sepakat. Nah, apa pertimbangannya? Saat ini saya sudah bersama dengan pihak yang kemudian sepakat dengan adanya kegiatan penambangan tersebut. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Sis. Pak Sis. Ya. Ini Bapak Sis dan juga ibu-ibu dan juga Bapak yang ada di sini warga Wadas, betul? Betul. Tinggal di Dukuh mana, Pak? Kali Ancar, ada di Winong, ada di Kali Gendol, ada di Dusun Beran. Nah, ini kan tepatnya ada di Desa Kaliurip. Agendanya apa, Pak? Kok di sini? Kami biasa ngumpul-ngumpul di sini. Kalau misalnya setelah ada kegiatan di sana, ada hal-hal yang perlu kita bahas karena di situasi Wadas yang kurang kondusif,
antara tetangga. Jadi kita memilih untuk berdialog di luar area Wadas. Tidak ada intimidasi dan lain-lain, mengalami itu nggak? Intimidasi langsung saya tidak ada, cuman mungkin intimidasi secara sosial, didiamin, sedikit dikucilkan, berbeda, Pak. itu bisa Itu artinya dialami, Pak? dialami. Terutama teman-teman ini sangat mengalami hal itu. Bahkan mungkin ada yang sempat diancam saya. Oh, sebentar Pak ya. Maaf, dengan Bapak siapa? Bapak, nama saya Panut. Pak? Panut. Pak Nut. Panut ya. Oke, Pak Nut warga Wadas betul ya Pak? Wadas, ya, betul. Intimidasi yang pernah dialami apa Pak? Yang dialami saya itu kan tidak perlu dengan itu gempa jiwa. Saya kan diancam-ancam pati saya sama grup gempa jiwa itu. Diancam apa? Pati. Pati itu apa? Akan dibunuh itu loh. Oke. Sama adik saya sendiri itu. Itu langsung atau gimana? Iya, langsung itu kumpulan itu saya digondol ke dari desa, akan diolah, pokoknya kan akan dibunuh itu. Oh. Ada ancaman gitulah. Siapa yang mengancam Pak? Adik saya, Adik kandung sendiri. adik Adik kandung kandung. saya sendiri. Warga Wadas juga? Iya, warga Wadas. Oke. Iya. Nah, ini jadi total ada berapa warga Wadas sih Pak yang kemudian menerima atau setuju dengan ada kegiatan penambangan ini? Dari rencana tahun 2015, kami secara diam-diam mengumpulkan data-data dari kelompok masyarakat yang setuju dengan adanya calon penggunaan batu ini. Sampai saat ini terkumpul sekitar 208, hampir 300-an kakak yang sebetulnya setuju. Nah Pak, ini yang ingin saya tahu juga, kenapa kemudian bapak-bapak dan juga ibu terutama di sini ya, menyetujui ada kegiatan penambangan itu Pak? Dari awal saya dan teman-teman ini karena tahu ini program strategis nasional. Kedua, sebetulnya kalau kita mendengar sejarah rencana penggunaan ini dari awal sampai nanti terjadinya di ini sangat menguntungkan warga sebetulnya. Karena kan nanti desa bisa dijadikan area wisata atau jenis lain yang mendukung perekonomian Wadas. Tidak takut lingkungan rusak Kan kalau sudah misalnya di ada penambangan? analisa dampak lingkungan, sudah keluar, direkomendasikan. Itu sudah jelas, dengan tebal segini kan itu sudah rinci. Saya percaya sudah ahli-ahli itu. Nah, ketika proses pembuatan AMDAL-nya itu analisis dampak lingkungan, warga turut dilibatkan nggak Pak? Dilibatkan dalam arti setelah AMDAL itu keluar kan kita dikumpulkan lagi di balai desa. Disaksikan masyarakat, perwakilan masyarakat dan saya ikut hadir di balai desa. Oh, jadi ketika sudah Ya, dikeluarkan AMDAL ya? Ya, disosialisasikan ke masyarakat. Oke, itu ke seluruh warga yang ada di Wadas? Enggak, kan di balai desa nggak seluruhnya mau hadir, Mbak. Biasanya tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, BPD itu hadir. Oke, baik. Terima kasih Pak Iya. atas waktunya telah bergabung bersama kami di Fakta TV One. Dan kita akan temukan fakta berikutnya pemirsa.